akan menjelaskan materi tentang turunan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian turunan. Apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Kedua, penerapan turunan. Yang pertama yaitu untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva, kemudian menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Keempat, untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Oke, sekarang kita langsung saja ke rumus turunan. Ada beberapa rumus turunan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika f yang dengan H dengan K merupakan konstan H, maka f aksen atau turunannya adalah mau berapapun nilai konstantannya, jika diturunkan akan menjadi 2. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka turunannya atau f aksennya adalah a. Sebagai contoh sama dengan 10x. Contoh, jika fx sama dengan 10x, maka f aksen atau turunannya adalah 10. Lanjut, yang ketiga, jika fx sama dengan x tambah n, maka f aksen atau turunannya adalah a dikali n, kemudian maka x dikurangi 1. Sebagai contoh, fx sama dengan 6 pangkat 3, maka f aksen atau turunannya 6 dikali 3, pangkat x-nya dikurangi 1, maka dikatakan 1 dikali 3 menjadi 18 x kuadrat. Yang keempat, jika fx sama dengan u dikali v, maka turunan atau f aksennya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Yang kelima, jika fx sama dengan u dibagi v, maka f aksen atau turunannya adalah u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh penerapan rumus turunan. Baik, di sini sudah ada soal turunan jumlah dari selisih dua fungsi. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x pangkat 3,
dikurang 4x ditambah 8. Maka f aksen atau turunannya di sini kita pakai rumus yang kedua, yaitu 5 dikali 2, kemudian x pangkatnya dikurang 1 ditambah 2 dikali 3, kemudian pangkat x nya dikurangi 1 kurang 4. Kita kecil yang berubah 10, x pangkat 1 ditambah 2 kali 3 6, x 3 kurang 2 sama dengan 2 kurang 4. Jadi f aksen dari 5x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 4x sama dengan adalah 10x ditambah 4x kuadrat dikurangi 4. Untuk yang 8, maka angka 8 tidak diturunkan karena di rumus yang pertama untuk konstanta mau berapapun itu nilainya, jika diturunkan maka hasilnya akan 0. Oleh karena itu di sini tidak ditulis. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu soal turunan hasil kali dua fungsi. Di sini sudah ada soal fx sama dengan 3x ditambah 2 dikali 6x kurangi 3. Nah, kita masukkan ke rumus terlebih dahulu. Rumus perkalian turunan yaitu fx sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Oke, kita cari dulu u-nya sama v-nya. Diibaratkan yang ini u, kemudian yang ini adalah v. Di sini kita tulis 3x tambah 2, kemudian v-nya 6x kurang 3. Di sini kita turunkan menjadi 3, nah ini menjadi 6. Oke, kalau sudah ketemu u sama v-nya, kemudian kita langsung saja masukkan ke rumus, yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Maka diperoleh u aksennya sama dengan 3 dikali v-nya sama dengan 6x dikurangi 3 ditambah u sama dengan 3x tambah 2 dikali v aksen sama dengan 6. Karena jadi u dikali 3 kita kecil. Di sini kita lakukan operasi perkalian 3 dikali 6x sama dengan 18x ditambah 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Ditambah 3x dikali 6 sama dengan 18x. Kemudian positif 2 dikali 6 sama dengan positif 12. Oke, di sini kita kecil
8x dikurang 8 ditambah 8x positif 8x ditambah positif 8x sama dengan 36x. Kemudian negatif 9 ditambah negatif 12 menjadi positif 3. Maka dikelola hasil seperti ini. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x tambah 2 dikali 6x kurang 3 adalah 36x ditambah 3. Sekarang kita lanjut ke soal pembagian. Oke, di sini sudah ada soal fx sama dengan 12x ditambah 6 per 2x kurang 3. Yaitu kita cari dulu punya, kemudian kita cari juga ininya. Untuk U ibaratkan ini ya, jadi diibaratkan dulu. Kemudian untuk V kita ambil ini. Oke, kita langsung turunkan 12x tambah 6, maka turunannya jadi 13 dan di aksennya 2x tambah 3 yaitu 2. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus. Untuk rumus hasil bagi dua fungsi itu U aksen dikali V, kemudian dikurangi U dikali V aksen sama dengan per V kuadrat. F aksen X sama dengan U aksen sama dengan 12 dikali V sama dengan 2x kurang 3 dikurangi U sama dengan 12x tambah 6 dikali V aksen sama dengan 2 2x tambah 3 kuadrat. Langsung saja kita sederhanakan 12 dikali 2x sama dengan 24x 12 dikali negatif 3 sama dengan negatif 36 dikurang negatif 12 dikali 2 sama dengan negatif 24 x, kemudian 6 dikali 2 menjadi negatif 12, negatif 6 dikali 2 sama dengan 12, negatif 12. Nah, untuk penyelesaian ini kita lakukan cara seperti ini. 2x dikali 3 kali 2x dikali 3. 2x dikali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Kemudian 2x dikali 3 sama dengan 6. Negatif 6. Kemudian negatif 3x dikali 2x sama dengan negatif 6x. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. Di sini x sama, karena di sini ada yang sama, kita jadikan terlebih dahulu 6x dikurangi 6x sama dengan 12x. Kalau saya tulis 6x kurang 12x tambah 9. Lalu kita sederhanakan, karena di sini ada apa yang sama, yaitu 24x dikali 24x sama dengan 0. Kemudian negatif 36
dikurangi negatif 12. Negatif, maka ini ditambah negatif 48 x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi f aksen atau turunan dari 12x tambah 6 per 2x kurangi 3 yaitu negatif 48 per 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.